Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 23 Maret 2025, saya akan menyampaikan satu rahasia firman Tuhan yang tidak panjang. Ini tentang gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berwajah seperti matahari. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 dan kedua, bahkan juga sampai ayat yang keempat. Di sana merupakan satu penggambaran dari tokoh yang akan muncul di akhir zaman dan memimpin gereja Tuhan kepada kesempurnaan. Dan tokoh ini, sekali lagi saya sampaikan, bukan menyampaikan mengenai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kemudian menentukan harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Tidak seperti itu, karena akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Melainkan apa yang akan disampaikan oleh tokoh yang disebut berwajah seperti matahari, ini adalah berita tentang masa yang disebut sebagai harpazo, di mana Tuhan menyelamatkan gerejanya di akhir zaman dari bahaya masa antikris. Itu caranya dengan harpazo, Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kemudian cara yang kedua yaitu diungsikan atau theogo, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Dan ada juga anak-anak rohani yang kadar rohaninya itu pelataran dan terpaksa tertinggal di masa antikris. Jadi tokoh yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 10 ini tidak memberitakan hari kedatangan Tuhan, tetapi memberitakan bahwa tidak ada penundaan lagi untuk datangnya masa pengangkatan, tidak ada penundaan lagi untuk datangnya masa pengungsian, tidak ada penundaan lagi untuk datangnya masa antikris. Itulah yang dibawa oleh tokoh yang berwajah matahari, yang sejak di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 sampai 11 di sana disebut sebagai malaikat tokoh dari timur, malaikat burung Garuda, disebut seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya memberitahu saudara lagi bahwa tokoh ini juga bukan tokoh yang kalau di dalam kitab Wahyu digambarkan memang turun dari langit, ya saudaraku, tetapi ini kejadiannya nanti adalah seperti apa yang pernah ditulis dalam kitab Nabi Maleaki, bahwa menjelang datangnya hari Tuhan, maka Tuhan akan mengutus Nabi Elia itu turun. Nah, wujudnya ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Demikian pula di Wahyu pasal 10 ini, tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan membawa gerejanya kepada kesempurnaan itu bukan tokoh yang turun dari langit, yang seperti diharap-harapkan oleh bangsa Israel. Sampai ribuan tahun mereka berharap akan kehadiran tokoh yang turun dari langit itu. Mereka berdoa dengan doa yang salah. Mereka berdoa juga, saudara, 2000 tahun lamanya, sampai saat ini mereka masih menunggu munculnya tokoh itu dan nggak dijawab karena doanya keliru. Saudara, demikian pula Wahyu pasal 10 ini bukan seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka berharap tokoh yang turun dari langit, tidak, tetapi nanti wujudnya adalah seperti Yohanes Pembaptis. Ini manusia yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk membawa umat Tuhan pada kesempurnaan. Saudara, gulungan kitab yang terbuka di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang kedua itu adalah tanda wisuda atau tanda tahbisan dari tokoh atau pemimpin akhir zaman yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Jadi ini tanda wisuda atau tanda tahbisan. Kalau seseorang itu diwisuda, saudaraku, biasanya dia memegang semacam gulungan wisuda, ya,
bisa simbolis, bisa juga di dalamnya betulan ada ijazahnya, saudaraku. Nah, ini tokoh yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari, ini memegang tanda wisuda, tanda tahbisan, yaitu gulungan kitab yang terbuka. Tanda mandat dari Tuhan dengan bukti diserai gulungan kitab yang semula tersegel dengan 7 meterai, itu di Wahyu pasal 5. Kemudian setelah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata gulungan kitab tersebut diserahkan kepada tokoh ini, saudaraku. Dan gulungan kitab itu apa, saudaraku? Itu adalah dimeteraikannya bangsa Israel, pertobatan bangsa Israel yang mencapai jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Alkitab katakan 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan lewat kepemimpinan tokoh ini. Ini adalah tanda meterai, ini adalah tanda bukti dari tahbisan, dari tokoh yang muncul dari negeri timur itu, saudaraku, dari negeri Masyrik, yang berlambangkan unggas nasar. Tanda tahbisannya adalah lewat kepemimpinannya mampu membuat bangsa Israel itu bertobat, dan jumlahnya ditetapkan dalam Alkitab secara hurufiah adalah 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Jadi ini tanda atau tanda wisuda atau tanda tahbisan dari tokoh yang disebut sebagai malaikat yang berwajah seperti matahari, atau disebut orang sering menyebut malaikat sang surya. Ada lagi di dalam bahasa Jawa itu menangkap sebagai satrio piningit, ya, tapi saya tidak mengambil rujukan dari sana. Kembali pada Alkitab, ini merupakan tokoh yang berwajah seperti matahari. Jadi tandanya lewat kepemimpinan tokoh ini nanti bangsa Israel itu akan dimeteraikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu 144.000 suku keturunan Israel nanti dimeteraikan. Nah, saudara, kalau pada bulan Mei mendatang saudara saya ajak ke Jakarta, kemudian ke Israel, maksud saya ya lewat Jakarta dulu kemudian ke Israel, kita akan melakukan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ini merupakan cikal bakal, dan puji Tuhan kalau ini merupakan satu kegenapan dari apa yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi paling tidak kita ini merupakan pionir, saudaraku, dan pelaksana dari apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa di akhir zaman Israel itu harus diselamatkan. Dan saudaraku, kegerakan besar inilah yang disebut sebagai kegerakan Kuda Putih, yaitu kegerakan untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi saudara, apa yang akan kita kerjakan itu merupakan cikal bakal. Puji Tuhan kalau kita bisa menggenapi semuanya. Nah, kalau besok kan yang datang ratusan dari bangsa Israel itu, saudaraku, dan dari tim kita dari Indonesia juga banyak nanti yang akan datang, dari Amerika juga ada, dari Eropa juga ada, saudaraku, yang akan ikut di dalam rombongan kita besok. Kemudian dari bangsa Israel baru ratusan. Nanti tidak mustahil akan terjadi satu kegerakan yang besar, karena bangsa Israel itu pertumbuhan rohaninya memang cepat, saudaraku. Dari satu wanita Samaria kemudian seluruh kota dimenangkan. Demikian pula, saudaraku, lewat kegerakan yang sudah kita lalui dari beberapa orang yang kita jangkau di dalam gelombang pertama kemarin, kemudian ada ratusan, saudaraku. Dan dari ratusan ini, saudaraku, saya yakin nanti akan berkembang menjadi ribuan, bahkan ratusan ribu. Tradisi bangsa Israel itu saya senangnya, saudaraku, kalau kaum laki-laki bangsa Israel itu bertemu, mereka itu saling berpelukan gitu, saudaraku. Seperti saudara yang lama nggak ketemu, saudara kandung yang lama nggak ketemu, berpelukan dengan pelukan yang tulus, saudaraku. Nah, di gereja-gereja sekarang kan jarang ya, saudaraku, kalau ketemu saling berpelukan dengan pelukan yang tulus. Tapi ya harusnya ya laki-laki sama laki-laki ya,
bukan laki-laki sama perempuan terus berpelukan lama, ya nggak boleh tentunya, saudaraku. Jadi ada satu ikatan batin yang sedemikian sehingga kegerakan di Israel itu akan bergulir sedemikian cepat karena ikatan persaudaraan mereka itu begitu kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya kembali pada topik kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berwajah matahari, Wahyu 10 ayat 2, itu menunjuk nanti bertobatnya dan dimeteraikannya 144.000 dari suku keturunan Israel. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6, dibaca Pak Nendra. Wahyu 10 ayat 1 sampai 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Ini kan perlambang, saudaraku, seperti halnya ketika dahulu di dalam kitab Nabi Maleakhi dituliskan bahwa Elia itu akan diutus turun di akhir zaman, saudaraku, dan bangsa Israel nunggu-nunggu. Ternyata yang diutus itu Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus pun bersaksi bahwa Yohanes Pembaptis itulah Elia yang turun, saudaraku. Nah, Wahyu pasal 10 pun demikian. Ini hamba Tuhan di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggendong kembali Israel. Kalau Yohanes Pembaptis itu tugasnya membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapak. Saudaraku, kalau tokoh di dalam Wahyu pasal 10 ini, maka tugasnya adalah membawa hati Bapa kembali kepada Israel dan hati Israel kembali kepada Bapa. Saudaraku, jadi seperti itu, saudaraku, prosedurnya Tuhan. Tidak nanti kemudian ada tokoh yang jelurut datang dari langit. Tidak, saudaraku, tetapi Tuhan tuh memakai hamba-hamba yang ada, yang hidup pada saat ini menurut yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kegerakan besar. Ya, saudaraku, meskipun kita tidak berambisi ke sana, saudaraku, tetapi kita akan berjalan saja menuruti apa yang dimaui oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kostumnya di sini dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat yang kedua ini yang menjadi tema. Dibaca. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Amin. Jadi dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, semula kitab ini tertutup di Wahyu pasal yang kelima. Kemudian Rasul Yohanes menangis, malaikat yang gagah, saudaraku, menawarkan beban, siapa yang bisa membuka gulungan kitab. Ternyata yang di langit, di bumi, di bawah bumi, nggak ada yang bisa. Kemudian yang bisa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, tetapi ternyata setelah gulungan kitab itu dibuka, ketujuh meterainya itu dibuka, gulungan kitab itu diserahkan kepada malaikat ini, saudaraku. Artinya apa? Melalui kepemimpinan malaikat yang berwajah matahari ini, maka bangsa Israel itu dimeteraikan. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-4 ditulis demikian, saudaraku. Jadi terjadi pemeteraian Israel. Kita baca dulu Wahyu pasal 10 tadi, sekarang ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Ini kembali lagi saya sampaikan, suara yang disampaikan oleh malaikat yang berwajah matahari itu didengar oleh Rasul Yohanes seperti singa yang mengaum. Kemudian suara seperti singa mengaum yang didengar oleh Rasul Yohanes itu
diterjemahkan oleh ketujuh guru. Kemudian Rasul Yohanes ingin mencatat pada tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian akan terjadi harpaso, pengangkatan. Mau dicatat, tetapi itu tidak boleh, saudaraku. Rasul Yohanes mendengar berita tentang penyelamatan di akhir zaman yang namanya harpaso itu, saudaraku, dari ketujuh guru. Saudaraku, ini kemarin saya analogikan juga sebagai kalau misalkan presiden itu bikin keputusan, tidak langsung disampaikan kepada Pak RT, Pak RW, atau mungkin pedagang di pinggir jalan. Tidak seperti itu, tetapi melalui prosedur. Kalau presiden menetapkan satu keputusan, maka kemudian yang akan diberitahu wakilnya, kemudian para menteri koordinator, kemudian menteri-menteri, kemudian para gubernur, kemudian para bupati, para camat, kemudian lurah, dan akhirnya RT, RW, dan semua orang. Demikian pula prosedural di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu sedemikian, saudaraku. Jadi kiranya ini menjadikan kita menjadi bijaksana. Ayat yang ke berapa, Pak Nidra? Kelima, ya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, jadi tidak ada penundaan lagi, saudaraku. Dia berani bersumpah. Karena apa, saudaraku? Karena dia sudah punya tanda wisuda, tanda tahbisan, yaitu pemeteraian Israel. Nah, saudara, kemarin sudah saya beritahu, kalau Israel itu sudah dimeteraikan sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel, dimeteraikan, terjadi pertobatan massal di sana. Maka untuk masa pengangkatan itu sudah ada hitung mundurnya, sudah bisa dihitung laksana orang yang menghitung orang yang mengandung sampai melahirkan. Jadi hitung mundurnya seperti itu sampai nanti digenapinya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu harpaso. Saudaraku, jadi setelah terjadi pemeteraian bangsa Israel, gulungan kitab itu terbuka di tangan malaikat yang berwajah matahari itu. Gulungan itu terbuka lewat kepemimpinan tokoh ini, bangsa Israel dipertobatkan. Maka masa harpaso itu sudah ada hitung mundurnya, saudaraku. Nah, jadi pertobatan Israel secara massal itu merupakan satu pertanda dari dekatnya masa pengangkatan, dari dekatnya masa antikris, dari dekatnya apa yang disebut sebagai pengungsian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi saya ulang, semula gulungan kitab yang dipegang oleh malaikat di Wahyu pasal 10 itu termeterai selama berabad-abad. Ya, saudaraku, bangsa Israel itu hatinya tersegel selama berabad-abad, selama ribuan tahun, selama kurang lebih 2000 tahun. Hati bangsa Israel itu menolak Tuhan Yesus. Mereka selama 2000 tahun lamanya kurang lebih berdoa, meminta sesuatu yang salah. Bayangin, saudaraku, meminta sesuatu yang salah tidak cuma 200 hari, tidak cuma 1 tahun, tetapi ribuan tahun, 2000 tahun, saudaraku. Mereka meratap di tembok ratapan, meminta sesuatu yang tidak benar, ya tidak dijawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus belajar berdoa itu, berdoalah yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Ya, kalau bangsa Israel menghendaki Mesias atau Elia yang diutus itu, ya dahsyat, turun dari langit begitu, saudaraku, terlihat semua orang sehingga semua orang gemetar. Tapi itu nggak dijawab karena nggak prosedural. Saudaraku yang diutus ya Yohanes Pembaptis. Demikian pula dalam Wahyu pasal 10 ini, tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk pemeteraian bangsa Israel itu bukan orang yang turun dari langit, tetapi adalah orang yang laksana Yohanes Pembaptis, yang mengajak bangsa Israel itu kembali kepada Bapa, yang membuat Bapa itu kembali kepada Israel. Itulah tokoh di Wahyu pasal 10.
yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam pemeteraian bangsa Israel. Saudara, jadi ketika bangsa Israel itu 2000 tahun lamanya berdoa meminta sesuatu yang salah, nggak cuma 200 hari loh mereka berdoanya, ribuan tahun mereka berdoa dengan doa yang salah, yang nggak dijawab. Mereka tersingkir, kemudian terserak mereka ke seluruh penjuru bumi. Tetapi saat kegerakan Kuda Putih, Israel itu akan berkumpul kembali dan bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Saudara, saya mendengar kabar yang cukup meyakinkan bahwa bulan April mendatang akan disembelih lembu merah sebagai pertanda peresmian dari pembangunan Bait Allah yang ketiga. Dan di sana sudah disiapkan berbagai macam perabotnya, seperti pelita emas, seperti perabot-perabot yang lain, saudaraku, sudah disiapkan, meja roti sajian, mezbah dupa, bahkan imam-imam Lewi yang ber-DNA Lewi sudah disiapkan, termasuk lembu merah sudah disiapkan, dan nanti akan disembelih di satu tempat yang kalau itu dikerjakan akan menimbulkan kegoncangan bagi dunia. Maka setelah April, Mei kita ke sana, kita nggak usah lama-lama di sana, saudaraku. Seperti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus saja. Kalau kita sudah bersekutu bersama di sana dengan bangsa Israel, kita berfellowship raya, kita jamuan malam makan bersama, saudaraku. Kemudian kita melaksanakan doa pemeteraian di Gunung Tabor, kemudian di Gunung Karmel. Sesudah itu kita pulang, saudara. Nggak usah kita berlama-lama di sana. Kita taat saja petunjuk Roh Kudus. Kita ke sana itu bukan plesir, saudaraku, tetapi kita akan menepati apa yang ada di dalam kitab suci. Saudaraku, ini pekerjaan yang berat, saudaraku, tidak ringan. Makanya yang terbeban itu juga kadang sedikit karena pesimis banyak-banyak itu, saudaraku. Masa bisa toh mengadakan doa pertobatan untuk bangsa Israel itu, saudaraku? Jadi saat kegerakan Kuda Putih, Israel itu akan berkumpul dan bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias yang dijanjikan. Kemudian selama 2000 tahun itu pula Tuhan membuang Israel, saudaraku. Kemudian Tuhan membangun Zaitun liar atau bangsa non-Israel dengan berkat-berkat terbaik sampai jumlahnya penuh. Seperti tertulis dalam Roma 11 ayat 25 sampai 31. Ini sudah sering kita baca ya. Jadi nanti karena Israel itu menolak Kristus, Israel itu menolak segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan selama 2000 tahun, saudaraku, maka kemudian kasih Tuhan itu beralih kepada bangsa-bangsa non-Israel. Coba dibaca Roma 11, 25 sampai 31, dibaca Pak Nendra. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Jadi bilangan dari bangsa-bangsa lain, dari kita, dari non-Israel, jumlah orang percaya, jumlah orang selamat itu ada hitungannya. Kalau hitungannya sudah penuh, maka Tuhan itu akan kembali kepada Israel di dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan Kuda Putih. Yuk dibaca terus ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, di
Roma 11 ayat 31 ini terkandung satu rahasia pengutusan supaya kita menjangkau bangsa Israel. Jadi dengan kemurahan yang kita peroleh, jadi kita sudah memperoleh kemurahan, keselamatan, hikmat, makrifat, kita memperoleh kekayaan berbagai macam hal, saudaraku, maka kita harus terbeban kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel juga memperoleh kemurahan. Saudara yang percaya pada Tuhan Yesus kemudian saat ini sudah diberkati sehat, sudah diberkati kekayaan, ayo mbok ya terbeban gitu loh, menjangkau bangsa Israel itu. Israel itu berulang-ulang saya sampaikan, itu saudaranya Tuhan Yesus. Kita kalau terbeban menjangkau bangsa Israel itu bukan sesuatu yang sesat, saudaraku. Itu sesuatu yang baik, yang kudus, yang membuat Tuhan Yesus senang. Kegerakan kuda putih itu isinya adalah penjangkauan terhadap bangsa Israel. Saudaraku, jadi selama kemurahan berlaku atas zaitun liar, maka hati bangsa Israel itu termeterai. Jadi selama 2000 tahun itu bangsa Israel hatinya seperti tersegel, termeterai dengan 7 meterai. Dan di akhir zaman, maka zaitun liar kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa api Injil kembali kepada Israel, membuka mata hati Israel. Saudaraku, pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, maka banyak orang yang pesimis, skeptis, bahkan mencibir. Saudaraku, jadi karena pekerjaan ini pekerjaan berat, saudaraku, menginjil kepada Israel itu pekerjaan berat, banyak yang pesimis, banyak yang tidak mau mendukung, saudaraku. Tetapi berbahagialah saudara yang hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk menopang kegerakan kuda putih, penjangkauan terhadap bangsa Israel. Ya, dimulai dari tempat yang sederhana, dari hamba-hamba Tuhan yang sederhana, kegerakan besar itu dimulai. Jangan takut, dulu Tuhan Yesus juga terlahir dari tempat yang sederhana. Tetapi karena firman yang disampaikan, maka saudaraku segala sesuatu terjadi secara luar biasa. Demikian pula kegerakan kuda putih ini, saudaraku, sekalipun ini kegerakan yang sulit, namun karena ini firman, maka harus terjadi. Dan nanti akan ada orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan, orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang akan digerakkan untuk menopang kegerakan ini. Maka mari saudara-saudara yang diberkati, sesuai amanat Roma 11:31 ini, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Israel itu sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, saudara sudah peroleh kemurahan, saudara menjadi orang sangat diberkati, orang pinter, sudah menjadi orang yang sangat kaya. Itu kemurahan yang saudara peroleh lewat Injil. Kalau sudah peroleh itu, saudara harus punya hati yang terbeban, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Artinya Tuhan mengajak kita untuk terbeban kembali membawa api Injil itu kepada bangsa Israel. Saudara, di balik kegerakan pertobatan Israel ini, yang melaksanakan adalah tangan Tuhan Yesus sendiri lewat pengorbanannya. Jadi 7 meterai itu terbuka itu oleh karena Tuhan Yesus sendiri, bukan malaikat sang surya, bukan, saudaraku, tapi Tuhan Yesus. Namun setelah mata hati bangsa Israel, saudaraku, pekerjaan yang besar ini memang dipercayakan oleh Tuhan melalui seorang hamba yang ditetapkan oleh Tuhan. Wahyu 5 ayat 1-12 dibaca Pak Nindra, ini dibaca agak cepat saja. Wahyu 5 ayat 1-12. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Amin. Saya terangkan sebentar, karena ini kaitannya dengan gulungan kitab yang ada di malaikat yang berwajah matahari, Wahyu pasal 10 ayat 2. Saudaraku, jadi semula gulungan kitab ini tertutup, saudaraku, tetapi lewat pengorbanan Kristus, saudaraku, Tuhan mempercayakan kegerakan besar ini kepada tokoh di Wahyu pasal 10 itu, sehingga nanti gulungan kitab itu terbuka
hati bangsa Israel itu terbuka dan menerima Kristus Mesias, Kristus sebagai juru selamat. Ayo, 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Terus, Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan yang dapat melihat sebelah dalamnya. terus, Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. ya, terus, Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. terus, Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. terus, Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. terus, Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, terus, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11, Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. terus, Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 12 ini menggambarkan tentang yang membuka gulungan kitab itu adalah anak domba yang disembelih, singa dari suku Yehuda. Jadi ini bukan siapa-siapa ya saudaraku, ini Tuhan Yesus sendiri, singa dari suku Yehuda, Tuhan Yesus yang membuka gulungan kitab itu. Dan setelah gulungan kitab itu terbuka, rupanya saudaraku diserahkan kepada malaikat yang berwajah matahari. Artinya apa? Kegerakan besar di akhir zaman ini, saudaraku, yang akan mempertobatkan bangsa Israel. Tuhan akan memberikan mandat kepada hambanya yang laksana Yohanes Pembaptis, saudaraku, yang laksana Yohanes Pembaptis yang berjalan di dalam kuasa Elia. Itu dikatakan turun dari surga juga Elia itu, saudaraku. Tapi wujudnya Yohanes Pembaptis, Wahyu 10 itu juga demikian. Nanti, saudaraku, jadi memang saudaraku, di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga ya, Wahyu 5 ayat yang ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah, saya memberitahu saudara, jadi kitab Wahyu ini ada tulisan yang di sebelah luar, itu bisa dibaca siapa saja. Artinya secara hurufiah kitab Wahyu ini bisa dibaca siapa saja, dari anak SD, SMP, orang yang sudah kuliah, bahkan teologi, saudaraku, siapapun bisa membaca sebelah luarnya. Tetapi mengenai yang di dalamnya, saudaraku, rahasia-rahasia tersembunyi ini hanya diketahui oleh orang-orang yang melakukannya, yang menjadi pelaku dari kegerakan kitab Wahyu itu sendiri. Sebab di sini maka dikatakan tidak ada seorang pun di surga atau yang di bumi, yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi ini yang belum kelihatan tuh yang sebelah dalamnya, saudaraku. Ini yang pertama, mengandung arti bahwa kitab Wahyu ini
siapa saja bisa membaca secara hurufiah. Tetapi makna sesungguhnya dari kitab Wahyu ini hanya bisa diketahui oleh orang yang melakukannya. Saudaraku, kemudian ini juga mengandung arti tentang terbukanya hati bangsa Israel untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat yang dijanjikan. Saudara, upaya Tuhan untuk mempertobatkan Israel ini yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Dan kegerakan kuda putih itu enggak sendirian, di belakangnya diiringi dengan 6 meterai-meterai yang selanjutnya bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 6. Saudaraku, kemudian hasil dari kegerakan kuda putih itu, maka 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Wahyu pasal 7 ayat 1-4. Coba dibaca. Ini gulungan kitab yang terbuka. Itu artinya bahwa terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel. Mata hati bangsa Israel itu dimeteraikan. Yang melakukan pemeteraian Tuhan melalui malaikat yang berwajah matahari di dalam Wahyu pasal 10. Kita baca Wahyu pasal 7 ayat 1-4. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, Terus supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ya, jadi ia muncul dari tempat matahari terbit. Yang membawa meterai Allah yang hidup itu tokoh yang muncul dari matahari terbit sesuai dengan nubuatan Yesaya pasal 46 ayat 9-11 dari timur. Tokoh dari timur yang disebut sebagai malaikat burung Garuda, ya, atau bahasa aslinya itu ayit, digambarkan sebagai burung buas atau ayit, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 2 diulangi. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Terus Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Terus Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. amin. Jadi gulungan kitab yang terbuka itu adalah prestasi dari tokoh dari timur yang mampu lewat kepemimpinannya memeteraikan bangsa Israel sejumlah 144.000 dari suku keturunan Israel ini secara hurufiah. Nanti masih ada makna secara spiritualnya. Kemudian gulungan kitab yang termeterai itu memang menunjuk mata hati dari bangsa Israel. Kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal 29 ayat 9-11, Israel dikepung dan diselamatkan, tetapi juga Israel itu disebut sebagai bangsa yang buta, yang artinya seperti termeterai. Coba dibaca Yesaya 29 ayat 9-11. Yesaya 29 ayat 9-11. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Terus Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Terus Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. amin. Saudaraku, jadi bangsa yang buta Israel yang menolak kasih karunia Tuhan selama berabad-abad itu ibarat gulungan kitab yang termeterai, yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 dituliskan, kemudian Wahyu pasal 7 ayat 1-4, hati bangsa Israel itu dipertobatkan dalam kegerakan besar, dituliskan 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan di bawah kepemimpinan
seorang tokoh yang disebut dalam Wahyu pasal 10 itu sebagai malaikat yang berwajah matahari. Jadi ini hamba Tuhan yang hidup ya saudaraku, seperti halnya Yohanes Pembaptis yang berjalan di dalam kuasa Elia yang dikatakan dia juga turun dari surga, tapi ternyata wujudnya Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa tokoh yang disebut dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-4, teristimewa ayat yang kedua, di mana tokoh ini membawa gulungan kitab yang terbuka. Itu adalah tokoh yang memimpin kegerakan sampai kepada berhasil memeteraikan jumlah yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Kalau ini terjadi, maka malaikat itu kemudian bersumpah tidak ada penundaan lagi untuk pengangkatan itu, tidak ada penundaan lagi untuk pengungsian itu, tidak ada penundaan lagi untuk terjadinya masa antikris. Kiranya Tuhan Yesus Kristus